Mereka suara alas lirantu meleng kang katon rapawa golek sejatine urip laku kang tanpa pepalang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Dewan Juri dan sahabat literasi. Perkenalkan, nama saya Mikaila Kinan Azahra. Berasal dari UPT SD Negeri Bumirejo 3. Kali ini saya akan bertutur tentang jejak kaki tua di Desa Jogo. Nah, inilah ceritanya teman-teman. Gerimis halus membasahi daun-daun hutan. Tapi hutan itu tidak biasa. Semua sunyi, tidak ada suara manusia. Hanya suara burung, suara kijang, dan desir angin yang seakan tahu bahwa sedang datang tokoh agung yang tengah lari dari kekacauan Keraton Mataram. Aku pantang kembali ke Mataram sebelum company kalah, katanya dengan gagah. Teman-teman, tokoh agung ini menunggang kuda putih. Beliau mengasingkan diri, ingin mencari jejak sang kakek Bandono Haryo Diponegoro. Juga ingin menyebarkan agama Islam kepada siapa saja yang ia temui. Langkah kudanya sampai di tepian Sungai Brantas, Blitar. Di sanalah tanah merah menghampar. Dan tiba-tiba kudanya berhenti sendiri. Tidak bisa bergerak, seakan ada kekuatan yang menahannya. Tokoh agung itu pun turun. Ia menatap tanah yang seperti bersinar dari dalam. "Apa ini tempatnya, Gusti?" bisiknya perlahan. Burung-burung yang terbang pun mendadak jatuh. Cahaya dari tanah merah itu menyilaukan segalanya. Disitulah ia tersungkur. Beliau tahu di bawah gundukan itulah makam kakeknya berada. "Kakek!" Ratapnya panjang, tangisnya pecah, harapannya kandas. Beliau datang terlambat. Sang kakek sudah wafat. Tokoh agung itu pun marah. Ia mengepal tangan dan berteriak, "Wahai company, kalian akan menerima akibat dari semua ini." Dengan langkah tergesa dan air mata yang masih di pipi, beliau mencari bantuan. Di jalan, ia bertemu dengan seorang kakek, Aki Tasiman. Karena belum percaya, Aki bertanya, "Hai anak muda, siapa kamu ini?" Tokoh itu menjawab pelan, "Saya Satjogo." Teman-teman, Satjogo itu artinya adalah saya sendirian. Sejak saat itu, Aki Tasiman memanggilnya Sayugo. Bersama Aki, makam sang kakek dipindahkan ke tempat yang lebih layak. Siapa sangka
Sayugo sebenarnya adalah Raden Mas Suryakusumo, cucu dari Pangeran Diponegoro. Beliau tidak lagi berperang dengan senjata, tapi menyebarkan kebaikan, membantu orang sakit, dan mengajarkan agama. Suatu hari, desa dilanda kekeringan. Sawah kering, beras habis. "Kaki tua, tolong bantu kami!" seru warga desa. Lalu beliau menancapkan tongkatnya ke tanah. Jelep, wush. Tiba-tiba air menyembur deras dari Tretes hingga ke Desa Jogo. Bekas saratan tongkat itu jadi sungai. Semua orang bersorak, "Alhamdulillah, terima kasih kaki tua." Tapi tidak berhenti di situ. Saat penyakit ganas melanda desa, Belanda pun menyerah. Dokter Company marah-marah karena tidak bisa menyembuhkan. Tapi kaki tua tenang. Ia duduk membaca doa dan meracik daun-daun dari padepokan. Semua pasien diberi jamu dan air dari guci batu. Dan dengan izin Allah, mereka semua sembuh. Kun fayakun, maka jadilah. Berbulan-bulan kemudian, utusan keraton datang. Mereka ingin membawa pulang kaki tua. "Maaf, di mana rumah Raden Mas Suryakusumo?" tanya mereka. Tapi semua warga menggeleng-geleng. Mereka tidak tahu. Tiba-tiba hewan-hewan bersahutan. Kwek, kwek, kwek. Mbe, mbe, mbe. Mo. Alam memberi pertanda. Beliau memang benar Raden Mas Suryakusumo, seru pengawal. Namun beliau menolak pulang. "Takdir saya sudah tertulis di sini, pulanglah." Beliau memilih tinggal dan wafat di Gunung Kawi. Dimakamkan di tempat muridnya, Raden Imam Sujono. Hingga kini, setiap bulan Selo dalam kalender Jawa, warga mengenang beliau dengan pengajian, kirap, wayang kulit, dan napak tilas. Karena walaupun company tidak dikalahkan oleh senjata, tapi mereka dikalahkan oleh cinta, ilmu, dan kebaikan dari seorang tokoh agung yang dulu dipanggil Sayugo, sang kaki tua. Nah, itulah cerita dari saya, teman-teman. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.